Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsalahu rahmatan lil 'alamin. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته أما بعد. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتاح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود غير مكسود ويا ذا الكرم والجود. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya iman dan lezatnya Islam. Sehingga kita masih istiqamah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sholat subuh berjamaah di masjid kita tercinta dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji. Pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan hadis Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 42. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah, namanya hadis Arba'in 40. Tapi ini kok nomornya 42. Nah, ini nampaknya hadis ke-41 dan 42 ini adalah hadis bonus. Arba'in, tapi ini yang nomor 42. Dan ini sengaja ditaruh di akhir karena begitu pentingnya hadis ini terkait bagaimana kemudian memberikan semacam penguatan diri kepada kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar tidak putus asa, agar memiliki optimisme di dalam menghadapi kehidupannya. Apapun kesalahan kita, seberapa banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, setinggi apapun, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya memberikan tema dahsyatnya maghfirah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Arba'in Nawawi nomor 42. Ma'asyiral muslimin, marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahi wa huwa aqrab. Setiap
perbuatan, setiap segala sesuatu yang kita lakukan manakala tidak diawali dengan bacaan basmalah, bahwa maka akan terputus berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis Arba'in Nawawi ini berisi tentang 3 hal yang oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan ampunan kepada kita. Jadi hadis 42 ini adalah berisi hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Jadi di samping ayat 4 nomor 42 ini hadis bonus 40, tapi ada nomor 41 dan 42. Dan isinya adalah hadis qudsi. Hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian redaksinya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berisi berita dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara ilham, perantara mimpi. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat dengan statement ungkapan pribadi beliau. Jadi ini hadis tapi isinya firman Allah. Tetapi bukan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an itu sudah final, tidak ada tambahan. Kecuali ada orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah mengalami tahrif, Al-Quran ini sudah mengalami perubahan pengurangan. Siapa itu? Syiah. Satu-satunya kelompok yang ada di dalam masyarakat yang mengaku dia Muslim, mengaku Islam, tapi tidak percaya dengan Al-Quran yang hari ini digunakan, dipegang dan menjadi referensi kaum muslimin di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa ayatnya adalah 17.000 dan dia mengatakan tidak ada satupun ayat yang sama dengan Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Terkait dengan ini Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2012 mengatakan bahwa mengeluarkan fatwa tentang kesesatan paham aliran Syiah Imamiyah Isna Asyariyah. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah firman Allah tetapi bukan Al-Qur'an. Bagaimana kemudian bunyi redaksinya? Maka saya akan bacakan redaksi yang redaksinya ini memang beda dengan hadis-hadis yang lain. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian dilanjutkan qala Allah Ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ini firman Allah yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan firman Allah yang kedua, ya ibna Adam law balaghat dhunubuka anana as-sama'i summa astaghfartani ghafartu laka. Ini firman Allah yang kedua. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya ibna Adam innaka law ataitani bi qarabid dunya khotoya
summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini sangat menarik untuk kita kemudian dalam sangat menantang untuk kita kemudian lebih pahami lebih dalam terkait dengan Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu ampunan. Allah memberikan kepada kita maghfirah yang begitu dahsyat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian pesimis bahwa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan kita yang luar biasa. Karena dosa kita yang menumpuk setinggi langit. Coba bayangkan setinggi langit, berapa kilometer itu? Ada langit lapis pertama, ada langit lapis kedua, ada langit lapis ketiga sampai lapis ketujuh. Dan ketika kita melihat ke atas, kita melihat sesuatu yang kemudian warnanya biru. Apakah itu batas langit? Bukan, itu batas pandangan mata kita. Jadi begitu luasnya langit itu, hingga kemudian Allah menyatakan, seandainya kamu punya dosa yang bertumpuk-tumpuk, ditumpuk sedemikian rupa sampai ke atas langit, jangan khawatir, Allah akan mengampuni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita perpahami satu persatu firman Allah di dalam hadis qudsi di dalam kitab Arba'in Nawawi yang nomor 42. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'awtani, sekiranya engkau berdoa kepadaku, wahai anak cucu Adam. Kenapa digunakan istilah anak cucu Adam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Kenapa tidak menggunakan wahai manusia? Nabi Adam adalah Nabi Allah, dulu penghuni surga. Nabi Adam adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat spesial. Bayangkan ketika orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi menghormati seseorang dikarenakan ada sesuatu yang berbeda dengan mereka, dengan masyarakat manusia pada umumnya, mereka akhirnya kemudian mempertuhankan mereka. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Sehingga kemudian ada di antara mereka yang kemudian mempertuhankan Nabi Uzair. Dan ini diikuti oleh Nasrani. Wa qalatil nasarul masih ibnullah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Sehingga kemudian hari ini kita menyaksikan mereka mempertuhankan mereka, Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena mereka silau dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Sehingga kemudian pada konsili Nikea tahun 300 Masehi dibuat kesepakatan bahwa Nabi Isa kemudian dianggap sebagai Tuhan, melengkapi, sehingga kemudian dikenallah ajaran Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan kemudian Roh Kudus.
Ada lagi yang ditambah dengan Bunda Maria jadi 4. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sangat jelas, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Maka telah kafir orang yang kemudian mengatakan, memiliki pemahaman, memiliki pemikiran, memiliki cara pandang, perspektif bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Maka dia tergelincir di dalam kekafiran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwas salisus salasa. Maka telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu di antara Tuhan yang 3. Ini jelas, sore. Hanya karena Nabi Isa lahir tanpa bapak dari seorang perawan yang suci yang namanya Maryam, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan Nabi Isa di rahim. Bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam lebih istimewa lagi. Kenapa? Kalau Nabi Isa lahir dengan tanpa bapak, tapi ada ibu. Sementara Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi kemudian bisa lahir dengan kekuasaan Allah. Dan tugasnya Nabi Adam dan keturunannya adalah yang pertama menyandang tugas sebagai Abdullah. Tugas utamanya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian nanti hari esok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali kemudian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menggunakan redaksi yabna Adam, wahai anak keturunan Adam. Karena Nabi Adam samping sebagai Abdullah, Nabi Adam juga sebagai Khalifatullah. Apa tugas pokok dan fungsi Nabi Adam dan keturunannya sebagai Khalifatullah? Adalah bertugas untuk kemudian bagaimana melakukan pengelolaan, bagaimana kemudian memanfaatkan, bagaimana kemudian memanage bumi dan segala isinya ini untuk kemakmuran, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi penduduk bumi. Ketika Allah menggunakan redaksi yabna Adam, wahai anak cucu Adam, itu sesungguhnya yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki fungsi sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Wahai yabna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai orang-orang yang beriman, innaka ma da'utani, sekiranya engkau berdoa kepadaku, warojautani, dan kemudian engkau memiliki pengharapan kepadaku. Jadi ada khauf, ada roja. Bagaimana relasi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut berbuat maksiat, takut tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut terhadap sisa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, diimbangi dengan roja, harapan akan mendapatkan rahmat, maghfirah, mendapatkan ampunan, mendapatkan surga. Nah, kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innaka ma da'utani, manakala engkau berdoa kepadaku, warojautani, dan memiliki pengharapan kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan memberikan ampunan kepada kalian semua.
Manakala kamu mau datang berdoa kepada aku dan berharap kepada aku, ghafartu laka, maka aku akan memberikan ampunan ala ma kana minka, sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kemaksiatan yang engkau lakukan. Ghafartu laka, maka aku akan ampuni. Wala ubali, kata Allah. Wala ubali ini diterjemahkan sebagai aku tidak peduli. Kalau orang Jakarta, emang gue pikirin. Kalau bahasa Surabaya, kapaden. Allah mengatakan, kalau kamu mau berdoa kepadaku dan kamu berharap kepadaku sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan ini, maka aku akan ampuni. Aku tidak peduli seberapa banyak. Ini firman Allah. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak boleh suudzon kepada orang. Apalagi kemudian menghina walaupun penampilannya sangat tidak Islami, tidak syar'i, kemudian tidak menunjukkan ciri-ciri orang-orang yang kemudian beretika dan lain sebagainya. Karena apapun kesalahan dosa yang mereka lakukan, sebrengsek apapun mereka, kalau dia mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berharap mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu akan hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar pun dosanya, seberapa banyak pun maksiatnya, seberapa brengsek perbuatannya. Dan Allah masih statement akhir, wala ubali, aku tidak peduli. Ini memberikan optimisme kepada kita agar kita kemudian jangan malu-malu, jangan takut-takut, jangan kemudian pesimis ketika berhadapan dengan Allah. Allah akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan, walaupun kita banyak dosa. Mau mukhalafahnya, apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun problemnya, walaupun kita selama ini jauh dengan Allah, belum bisa melaksanakan syariat-syariat, perintah-perintah Allah dengan baik, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharaplah agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pasti mengampuninya. Oleh karena itu, wahai hamba-hambaku, datanglah kepadaku, berdoalah kepadaku. Karena Allah beda dengan makhluk, Allah beda dengan manusia. Kalau ada orang datang sekali, mungkin kita sabar, kita layani. Orang meminta 2 kali, masih kita layani. Kalau setiap hari datang kepada kita dan meminta sesuatu, apakah kita kemudian bisa melakukan itu? Tetapi Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah luas pengampunannya, Allah luas maghfirahnya, Allah dahsyat memberikan ampunan kepada kita. Itu yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menarik adalah wala ubali, aku tidak peduli seberapa besar dosanya, maka akan aku ampuni ketika dia mau datang berdoa kepada aku dan kemudian berharap kepada aku. Firman Allah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama, wahai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosamu, seandainya kesalahan-kesalahanmu, seandainya kemaksiatan-kemaksiatanmu, anana as-sama'i,
Anak-anak sama ini kalau disusun-susun setinggi langit atau memenuhi langit, memenuhi alam semesta. Artinya apa? Allah ingin mengatakan bahwa sebanyak apapun kesalahan-kesalahan dan dosamu yang telah engkau lakukan, summastaghfartani, ketika kemudian kamu memohon ampun, beristighfar kepadaku, kamu hadir, menghadirkan Allah di dalam dirimu untuk kemudian memohon ampun, ghafartu laka, maka aku akan ampuni kamu walaupun kesalahanmu meninggi sepenuh langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau datang meminta ampun kepadaku, pasti dan pasti akan aku ampuni dosa-dosamu itu. Allah mengampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa kita harus tidak terhitung jumlahnya. Ini firman Allah yang kedua. Sama, memberikan pengharapan kepada kita lebih tinggi, lebih dahsyat, dan ampunannya lebih luas, maghfirahnya lebih dahsyat, walaupun dosa kita setinggi langit. Coba kita bayangkan, kalau dosa itu, satu kali dosa kita ibaratkan seperti paku. Seperti paku. Karena dulu ada seseorang yang kemudian ketika melakukan maksiat, dia menancapkan satu paku di dalam tembok rumahnya. Tanpa terasa seluruh tembok yang ada di rumahnya itu paku dengan paku. Nah, kalau kita analogikan bahwa setiap sekali dosa yang kita lakukan itu menjadi satu buah paku, dan ini tumpukan paku itu setinggi langit, coba betapa banyaknya dosa-dosa kita. Tetapi kemudian Allah memberikan keluasan kepada kita. Kamu beristighfar, memohon ampun kepada pasti dan pasti akan aku ampuni. Yang ketiga, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai orang-orang yang beriman, innaka la lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Kalau tadi setinggi langit kalau ditumpuk. Sekarang dianalogikan sepenuh bumi, baik yang di atas bumi ataupun yang ada di bawah bumi, itu penuh dengan dosa-dosa. Summa laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau menghampiriku, kemudian engkau menemuiku, la tusyrik bihi syai'an, dengan tanpa menyekutukanku dengan apapun, kata Allah. Dengan tanpa menyekutukan apapun, biqurabiha maghfiratan, maka aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Dan yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
ada persyaratan. Ketika kita membawa dosa sepenuh bumi itu, kemudian menemui Allah, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat dia tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah akan datang menemui dengan ampunan yang sepenuh bumi itu pula. Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya kemurahan Allah, kemaha pengampunan Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kemudian Imam Ahmad dan Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Jadi clear. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita pahami hadis ini dengan baik, bahwa ada semacam kesimpulan dari hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah khodim, pembantu, pelayan Rasulullah Muhammad SAW, dan sehari-hari beliau tinggal di sekitar Rasulullah. Sehingga kemudian tidak heran Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis-hadis, dan ini adalah tergolong hadis-hadis sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita simpulkan bahwa maghfirah, dahsyatnya maghfirah Allah, luasnya ampunan Allah atas dosa yang kita lakukan itu dikarenakan ada tiga faktor. Ada tiga sebab, ada tiga reasoning, ada tiga alasan sehingga kemudian Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita. Sebab yang pertama adalah karena kita mau berdoa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semuanya kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan mengijabai, akan mengabulkan doa-doa yang engkau panjatkan. Jadi kuncinya adalah ketika Allah menurunkan ampunan dan dahsyatnya maghfirah ini karena doa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan pentingnya adalah jangan tinggalkan berdoa. Lakukan doa di setiap waktu. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa apapun aktivitas kita. Doa itu adalah permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berharap tidak ada yang kemudian bisa kita harapkan untuk menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi, sedahsyat apapun problem itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, utang yang sendiri menumpuk seperti gunung di Indonesia, janganlah kita kemudian berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi dari persoalan yang dihadapi. Betapa banyaknya pun pengangguran, betapa banyak pun perilaku keculasan, melanggar etika, kemaksiatan, korupsi. Jangan berputus asa. Masih bisa diperbaiki. Masih ada Allah. Dan berharaplah kepada Allah. Karena Allah satu-satunya tempat berharap yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang kita ada. Jadi faktor penyebab utama Allah menurunkan maghfirah dan luasnya ampunan adalah karena ada doa dan harapan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dengan redaksi yang sangat menarik, "Wala ubali, aku tidak peduli." Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menjadi kunci penyebab Allah menurunkan maghfirah dan luasnya ampunan itu adalah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mau negeri ini berjalan dengan baik, sebagaimana para founding father, founding mother yang meletakkan dasar negeri kita tercinta Republik Indonesia ini, dan memohon agar negeri ini dijadikan sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, kita senantiasa membiasakan doa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar meridhoi, agar menyelesaikan semua problem-problem yang dihadapi, yang kemudian kita senantiasa mentradisikan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kemudian doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat dikabulkannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu akan dikabulkan oleh Allah, ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Yang pertama adalah ketika kita berdoa, hadirkanlah hati kita dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tanpa diikuti oleh suasana hati. Hanya fisik kita, hanya mulut kita yang mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita tidak hadir. Hati kita tidak ikut di dalam doa itu. Hal ini menyebabkan kita berdoa, mulut kita mengucapkan ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami, tapi kemudian pikiran kita mengembara kemana-mana. Ini hati kita tidak hadir. Oleh karena itu, agar doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mulut kita yang berdoa, tapi segenap jiwa dan raga hati dan ruh kita juga ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghadirkan doa, menghadirkan hati dalam kita berdoa? Yang pertama, ketika kita akan berdoa, lakukan wudu dulu. Apakah kemudian wudunya juga asal-asalan? Tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buka keran, kucurkan air dengan kucuran yang ritmenya menyebabkan kita bisa khusyuk, konsentrasi dengan penuh wudu pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita kemudian wudu dengan air yang memancar keras. Ini kita tidak konsentrasi dalam wudunya. Kemudian ambil air wudunya, basuh muka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diawali dari wudu yang seperti itu, maka akan melahirkan kualitas. Di samping kita membersihkan dari kotoran-kotoran fisik jasad, kita juga membersihkan diri dari hadas, dan kita juga menyegarkan diri kita dengan percikan air itu,
sehingga kemudian terjadi relaksasi di dalam diri kita. Segar, tenang, nyaman, tidak tergesa-gesa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi wudunya itu juga harus bagus. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pilih tempat yang aman. Pilih tempat yang nyaman, bersih. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan nuansa syahdu, kita merasakan ketenangan, kita merasakan syakinah, tumaninah. Ini bisa memberikan dampak yang signifikan ketika kita berdoa, sehingga kita konsentrasi dalam berdoa. Pilih tempat yang nyaman. Janganlah kita memilih tempat untuk berdoa di tempat yang ramai, di tempat yang kumuh, di tempat yang banyak orang lalu lalang. Apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi agar kualitas doa kita bisa menghadirkan hati, cari tempat-tempat yang nyaman itu. Di tempat-tempat yang sunyi. Dan pilihlah waktu-waktu yang tepat. Sepertiga malam terakhir. Ketika duduk di antara dua khutbah. Pada malam-malam Lailatul Qadar. Pada saat Ramadan. Ini adalah saat-saat momentum yang tepat. Insya Allah. Dengan doa kita panjatkan, kita lakukan di tempat-tempat seperti itu. Hati kita akan hadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak cara, banyak strategi untuk kemudian menghadirkan hati di dalam doa, dan itu menjadi prasyarat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Doa yang kita panjatkan harus diikuti dengan optimisme bahwa doa yang kita panjatkan itu pasti dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa jangan ragu-ragu. Apalagi kemudian dengan doa redaksi yang kemudian mencerminkan ambigu, ketidakyakinan, keraguan-raguan. Ya Allah, ampunilah kami kalau Engkau berkenan. Loh, jangan gitu. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, luas, dan thayyib. Jangan menggunakan redaksi yang kemudian menyebabkan Anda tidak optimis. Jadi doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala diikuti dan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala diikuti oleh harapan yang besar bahwa doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa kita harus disampaikan secara tegas dan fokus. Ya Allah, berilah kami rezeki sedikit saja, jangan. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam berdoa tidak boleh kemudian tergesa-gesa yang kemudian berakhir putus asa karena kemudian tidak terkabulkan doa itu kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 4 syarat bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana
membangun optimisme di dalam kita berdoa. Jangan sampai kita kalau sudah berdoa setiap hari, kita berdoa bertahun-tahun, kita berdoa. Nabi Zakaria itu berdoa sejak muda, kepingin diberi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian ketika usia berapa Allah mengabulkan doanya? Ketika dirinya sudah tua, istrinya yang mandul itu juga sudah tua, baru Allah kemudian memberikan jawaban atas doanya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi orang berdoa itu harus sabar. Karena tidak setiap yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan secara langsung. Akan diberikan secara langsung. Sebagaimana kalau kita ingat ada iklan. Saya berikan 3 permintaan. Celing 1 langsung jadi. Tidak seperti itu. Karena secara Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap doa yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terwujud di dalam 5 hal, 5 bentuk. Bentuk ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan itu persis seperti apa yang kita minta. Persis seperti apa yang kita minta. Ketika Sayyidina Ali kemudian bersedekah, maka Allah akan mengganti 10 kali lipat dari sedekah itu. Nah, ketika Ali bersedekah, maka yakin dia bahwa akan mengganti jumlah sedekahnya. Ketika bersedekah bahan makanan, satu potong kue misalnya, kemudian tidak lama ada seorang yang mengantarkan kepada Ali, wahai Ali, sesungguhnya ada rezeki dari Allah untukmu. Apa itu? 9 potong kue. Jangan begitu. Mana-mana. Pasti kau sembunyikan satu. Karena Allah akan menjanjikan 10 kali. Jadi doa yang pertama adalah Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita minta persis. Kalau tidak seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tidak mengabulkan doa. Bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah memberikan dalam bentuk lain, tidak seperti yang kita inginkan. Apa itu? Maka Allah mengijabahi doa kita itu dengan mengganti yang lebih baik dari yang kita inginkan. Misalnya kita berdoa, anak-anak kita berdoa kepingin menjadi mahasiswa. Ini anak-anak kecil. Kemudian Allah mengijabahinya, tidak hanya jadi mahasiswa, dia setelah jadi mahasiswa dia jadi dosen, bahkan jadi rektor. Itu bukan berarti bahwa Allah tidak mengabulkan doa anak-anak itu menjadi mahasiswa, tetapi Allah memberikan lebih dari yang diminta. Kalau kita menginginkan rumah dan Allah tidak memberikan rumah, tapi Allah memberikan yang lebih baik dari rumah itu. Apa itu? Masjid, hotel, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi jangan kemudian berputus asa ketika Allah tidak memberikan yang persis dengan yang kita minta, tapi Allah memberikan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok tidak ada tanda-tanda bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah memberikan sesuatu yang lain. Apa itu? Kita terhindar dari keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita. Kita terhindar dari keburukan-keburukan akhlak. Kita terhindar dari keburukan-keburukan melakukan pelanggaran etika, moralitas. Kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu adalah pengabulan dari doa.
Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan takut ketika Anda berdoa dan segera tidak terrealisasi. Sesungguhnya Allah punya rencana lain, bahwa Allah menjadikan doa Anda itu disimpan dan akan diberikan di akhirat. Karena ketika di akhirat kita membutuhkan ijabah Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyelamatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergelincir ke dalam neraka. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita berdoa dan tidak ada tanda-tanda bahwa itu diajabai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menggantinya dengan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa kita setinggi langit maupun sepenuh bumi dengan maghfirahnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam berislam ini. Monggo. Waalaikumsalam. Sambut, Pak. Baik, matur nuwun, pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Jadi ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah, doa yang kita bahas ya, di dalam hadis ini, maghfirah Allah dan luasnya ampunan Allah ini adalah terkait kita dengan Allah. Kita doa berharap, kita kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak melakukan syirik kepada Allah, pasti dan pasti doa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dosa kita kepada Allah. Bagaimana kalau dosa kita dengan sesama manusia? Jadi maha pengampunnya Allah, luasnya ampunan Allah, dahsyatnya maghfirah Allah ini, Allah buka lebar pintu ini. Itu kalau dosa kita kepada Allah. Bagaimana dengan manusia? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dosa kita kepada manusia ini kita tidak mengucapkan maaf kepada orang yang bersangkutan. Karena ini bukan lagi hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Selama kita tidak minta maaf kepada mereka, maka dosa itu masih ada di dalam diri kita dan Allah belum akan mengampuni karena kesalahan kita dengan sesama manusia. Kalau berkaitan dengan kewajiban anak cucu Adam, misalnya berkaitan dengan hutang piutang, maka harus diselesaikan dulu. Tidak bisa kemudian Allah mengampuni mereka atas hutang yang dia miliki kepada orang lain sampai hutang itu kemudian diselesaikan secara baik. Sampai itu diselesaikan secara baik. Jadi ini adalah persoalan yang kemudian berbeda di dalam hadis ini. Karena hadis yang nomor 42 ini berkaitan dengan luasnya maghfirah ini, berkaitan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau datang berdoa kepada Allah, kita kemudian berharap kepada Allah, kita istighfar, meninggalkan syirik, selesai masalahnya. Urusan dengan manusia kita harus minta maaf. Oleh karena itu ada tradisi yang sesungguhnya bagus di Indonesia ini. Walaupun 1 tahun sekali
paling tidak minimal pada saat Idul Fitri kita kemudian melakukan yang namanya tradisi halal bihalal, walaupun tidak dikenal di dunia Arab ya, tetapi ini cukup bagus di Indonesia untuk kemudian minta kehalalan atas doa-doa, atas dosa-dosa yang dilakukan dalam konteks hubungan antar manusia. Jadi kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau itu berkaitan dengan hutang, maka harus diselesaikan hutang itu. Baru kemudian Allah mengampuni dosa itu setelah yang bersangkutan memberikan maaf. Perkataan Pak Nyi. Kenapa? Oh, iya. Nur Muhammad ya. Saya kira ini nanti mungkin perlu dibahas pertemuan berikut Pak. Jadi cukup panjang. Ya. Jadi cukup panjang. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas secara khusus terkait dengan Nur Muhammad. Ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya ada diskusi yang terkait dengan masalah ini, itu yang kemudian membangkitkan optimisme kita kepada Allah. Itu ada hadis qudsi yang berbunyi ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya kata Allah, aku ini tergantung dari prasangka hambaku. Manakala hambaku ini punya prasangka bahwa aku ini maha pengampun, maka aku ampuni. Manakala hambaku ini punya prasangka aku maha pemberi rezeki, maka setiap permintaan rezeki aku cukupi. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus memiliki dzon, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan menghadirkan dzon yang kita miliki kepada Allah itu dalam kehidupan kita. Kalau kita punya persepsi, kalau kita punya dzon kepada Allah bahwa Allah itu maha baik, maka kebaikan itu akan kita terima. Kalau misalnya ada orang yang kemudian punya persepsi bahwa Allah itu maha penyiksa misalnya, itulah yang akan jadi apa? Tidak mengabulkan rezeki, maka dia akan kesulitan memperoleh rezeki itu. Karena apa? Persepsi itulah yang kemudian diijabai, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya manakala dia punya persepsi. Jadi ana inda dhanni abdi bi, aku akan memberikan segala sesuatu kepada hambaku sesuai dengan persepsinya dia. Kalau dia punya persepsi baik, maka aku akan berikan kebaikan. Kalau dia punya persepsi buruk, maka dia akan aku timpakan keburukan. Mudah-mudahan ini akan menjadi evaluasi muhasabah kebaik diri kita untuk kemudian menata hati bagaimana relasi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup ya, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im. حمدا يوافي نعمه ويكفي مجدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتاح افتح قلوبنا وانت خير الفاتحين اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك ووسك اللهم ربيتها وأتبدها واهلها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحب واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيا بمعرفتك وعمدها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.